Konsep perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kita misalkan bisa sudut adalah alfa. Sudut di kuadran 1 itu antara 0 sampai dengan 90. Sudut di kuadran 2 itu antara 90 sampai 180. Sudut di kuadran 3 itu antara 180 sampai 270 dan sudut di kuadran 4 antara 270 sampai 360. Yang pertama ini sudut berelasi di kuadran 1. Sin 90 min A sama dengan cos A. Cos 90 min A sama dengan sin A. Tan 90 min A sama dengan cot A. Cosecant 90 min A sama dengan secant A. Secant 90 min A sama dengan cosecant. Cot 90 min A sama dengan tan A. Misalnya saya punya contoh, saya ambil yang ini. Ini misalnya saya punya sin 63. Artinya ini sin 90 dikurang berapa yang menghasilkan 63? Dikurang 27. Ini sebagai alfa, ini alfa, berarti jadi cos alfa. Berarti ini jadi cos 27. Ini sama. Begitu juga misalnya saya ambil yang tan. Misalnya diambil gini. Misalnya diminta tan 45. Tan 45 itu sama aja dengan tan 90 dikurang 45. Itu jadi cot, berarti ini jadi A-nya. Berarti ini sama aja dengan cot 45. Cot 45 itu 1. Berarti ini tinggal kita cari aja, harus dipahamin sin, cos, tan, cosec, secant, dan cot. Sudut berelasi di kuadran 2. Sin 90 tambah A itu sama dengan cos A. Misal, yang pertama ini. Saya jelasin misalnya sin 120. Berarti itu sin 90 tambah 30. Dia jadi cos A, berarti ambil yang ini. Jadi ini sama aja dengan cos 30. Cos 30 itu jawabannya setengah akar 3. Itu untuk yang sin. Misalnya diambil lagi yang cos. Cos itu cos 90 ditambah alfa. Cos 90 ditambah alfa artinya min sin alfa. Kenapa min? Karena yang di kuadran ketiga, kuadran kedua itu yang positif cuma sin. Sin sama secant. Artinya yang lain itu negatif. Kenapa di sini bisa negatif, 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 negatif? Misalnya yang di cos ini saya punya gini. Cos 135. Berarti ini cos 90 ditambah 45. Jadi ini berubah jadi min sin 45. Kenapa berubah jadi min? Karena 135 ini berada di kuadran 2. Berarti ini jadi min sin 45. Jadi min sin 45 itu setengah akar 2. Jadi jawabannya min setengah akar 2. Terus kita coba lagi yang tan. Misalnya kita ambil lagi. Misalnya saya ambil lagi tan 150. Tan 150 itu sama aja dengan tan 90 ditambah 60. Itu jadi min cot 60. Jadi min, kita cari cot 60. Cot 60 itu jawabannya sepertiga akar 3. Jadi min sepertiga akar 3. Nih. Berarti ini selain dari sin dan secant, sin dan cosecant, berarti semuanya itu negatif. Karena di kuadran kedua itu yang positif itu sin sama cosec. Halnya yang tadi di kuadran kedua bisa pakai penjumlahan dan sekarang kita bisa pakai pengurangan. Misal di sini
Saya punya ini sin 180 min A sama dengan sin A. Artinya misalnya yang tadi sin 120, sin 120 artinya itu sama aja dengan sin 180 dikurang berapa yang menghasilkan 120, berarti dikurang 60. Berarti ini jadinya sin 60. Sin 60 itu berarti setengah akar 3. Terus lanjut lagi, misalnya kita mau cari yang sin udah, misalnya kita mau cari yang cos. Oke, saya hapus dulu yang ini. Kita cari yang cos. Sekarang yang cos, misalnya cos itu misalnya cos 120. Cos 120 juga. Berarti ini cos 180 dikurang 60. Berarti ini sama aja min cos 60. Jadi min cos 60 itu setengah, jadi jawabnya min setengah. Terus lanjut lagi yang tan. Misalnya kita mau jawab yang tan ini. Oke, kita jawab yang tan ini, saya hapus. Ini dihapus dulu. Misalnya kita mau jawab yang tan. Sekarang tan. Misalnya kita minta tan 135. Tan 135 itu berarti tan 180 dikurang berapa yang menghasilkan 135, berarti dikurang 45. Berarti ini tan min tan 45, artinya ini min 1. Oke, berarti mau pakai yang 90 tambah alfa bisa, mau pakai 180 min alfa juga bisa, tergantung gimana cara bisa memahami konsepnya. Sekarang sudut berelasi di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif itu cuman tan sama cot, yang lainnya itu negatif. Kita lihat dari sini, sin 180 ditambah A sama dengan min sin A. Misalnya saya ambil contoh, diperhatiin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Saya ambil contoh misalnya sin 210. Berarti sin 180 ditambah berapa yang masih ke 210, berarti ditambah 30. Jadi ini sin alfa, berarti min sin 30. Min setengah. Kenapa hasilnya min? Karena di kuadran 3 itu yang positif adalah tan sama cot. Terus diambil lagi contoh yang tan ini. Kita misalin ambil tan 225, artinya tan 180 ditambah 45, berarti jadi tan 45. Tan 45 itu 1. Kenapa 1? Karena berada di kuadran 3 itu positif, berarti tan 45. Tan 225 itu sama dengan 1. Yang kuadran ketiga bisa menggunakan 270 min alfa. Misalnya sin. Ini dipahami sin, cos, tan, cosec, secant, dan cot. Saya ambil yang tadi. Misalnya kita ambil sin 225. Artinya ini sin 270 dikurang berapa yang menghasilkan 225, berarti dikurang 45. Berarti ini min cos 45. Di min cos 45 itu 1, jadi jawabannya min 1. Sama kalau misalnya kita ambil tan. Misalnya tan 210. Artinya tan 270 dikurang berapa yang menghasilkan 210, berarti 60. Berarti kita cari tan 60. Berarti ini jadi pakai rumus cot. Berarti tinggal kita masukin aja. Jadi dia cot 60. Cot 60 itu adalah sepertiga akar 3. Berarti terserah mau yang pakai 180 plus alfa atau mau pakai 270 min alfa. Yang penting udah tahu konsepnya. Selanjutnya sudut berelasi di kuadran 4. Sudut berelasi di kuadran 4. Kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Yang positif itu cuman cos dan secant. Artinya yang lain dari situ negatif. Kita lihat ini sin, cos,
tan, kosek, seken, dan kot. Misalnya ditanya sin 315, artinya ini sin 270 ditambah berapa yang menghasilkan 315, berarti ditambah 45. Berarti ini jadi min cos 45. Jadi ini min cos 45 itu 1. Jadi jawabannya min 1. Sama halnya dengan yang kita cari kot ini. Misalnya ambil lagi kot 315. Itu tetap sama. Berarti kot 270 ditambah 45. Itu menghasilkan min tan 45. Tan 45 itu 1, jadi min 1. Berarti ini jawabannya min 1. Di sini sin min A sama dengan min sin A. Berarti ini misal kita coba sin min 90. Berarti ini min sin 90. Kita tahu bahwa sin 90 itu adalah 1, jadi ini min 1. Terus untuk cos itu berubah jadi cos. Untuk tan min A berubah jadi min tan A. Cosecant min A berubah jadi secant A. Secant min A berubah jadi min secant A. Kotan min A jadi min kotan A. Sudut berelasi kembali ke kuadran 1. Ini misalnya sin n kali 360 ditambah A sama dengan sin A. Misalnya di sini kalian lihat sendiri, ini 1 2 3 4 5 6. N itu bilangan bulat. Misalnya di sini sin 750. Jadi sama aja dengan sin 2 kali 360. Kenapa saya bikin 2? Karena 2 kali 360 itu jawabannya 720. Jadi 720 itu ditambah berapa yang menghasilkan 750. Berarti ini ditambah 30. Ini jadi sin 30. Sin 30 itu setengah. Sama misalnya di sini sin 405. Berarti ini sin 1 kali 360 ditambah berapa yang menghasilkan 405, berarti tambah 45. Berarti ini jadi sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Buat cos, tan, cosecant, secant, cot itu sama aja. Jadi bisa kita kalikan n kali 360.